Selamat pagi, sekarang tanggal 24 Agustus 2024. Sebelum membaca surat ini, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Saudara William Branham berkata, ada dua roh yang berlawanan di dunia saat ini yang sedang bekerja. Sekarang tidak mungkin ada lebih dari dua kepala, dan salah satunya adalah Roh Kudus yang sedang bekerja. Yang satunya lagi adalah roh iblis, dan pada akhir zaman penipuan, orang-orang di bumi sekarang sedang membuat pilihan. Roh Kudus ada di sini untuk memanggil seorang pengantin perempuan bagi Kristus. Sekarang, hamba Allah Saudara Joseph Branham. Sekarang para Raja Wali berkumpul bersama surat dari Tabernakel Branham di Jeffersonville, Indiana. Para Raja Wali yang terkasih, di mana daging segar itu berada, di situ para Raja Wali berkumpul. Ini adalah waktu senja, dan nubuatan sedang digenapi di depan mata kita. Hati kita membara di dalam diri kita, karena kita telah mengundang dia masuk ke dalam gereja, rumah, dan gubuk-gubuk lumpur di semak-semak. Dia akan berbicara kepada kita dan menyatakan firman-Nya. Kita lapar dan haus akan Tuhan lebih banyak lagi. Dia telah memilih cara firman-Nya akan datang kepada kita melalui nabinya, yang telah dia tetapkan dan tentukan sebelumnya. Dia memilih William Marion Branham untuk menjadi orang yang tepat untuk menangkap umat pilihannya pada saat itu, yaitu kita, mempelainya. Tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya. Kita menyukai cara dia mengekspresikan dirinya. Hand, jinjing, jinjing, jemput. Itu adalah Allah yang berbicara ke telinga kita. Allah berbicara melalui bibir manusia, melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Itu sudah cukup. Allah menggerakkan tangan dan matanya dalam penglihatan-penglihatan. Dia tidak bisa berkata apa-apa selain apa yang sedang dilihatnya. Allah memiliki kendali penuh atas lidahnya, jarinya, bahkan setiap organ tubuhnya berada dalam kendali penuh Allah. Dia adalah juru bicara Allah. Allah telah mengetahui bahwa pada zaman ini, gereja akan bercampur aduk. Oleh karena itu, dia telah mempersiapkan nabinya untuk zaman kita, untuk memanggil dan memimpin mempelainya, yang terpilih dengan firman-Nya yang dibenarkan. Dalam rencananya yang agung, dia juga tahu bahwa dia akan membawa pulang nabinya sebelum kedatangannya, sehingga dia telah merekam dan menyimpan suaranya, sehingga mempelainya yang terpilih akan selalu memiliki firman Allah di ujung jari mereka. Maka mereka tidak akan pernah memiliki pertanyaan. Tidak perlu penafsiran. Hanya firman yang murni yang dapat mereka dengar setiap saat. Dia tahu akan ada banyak suara dan banyak kebingungan di akhir zaman. 3 minggu terakhir ini, dia telah berbicara kepada kita dan menempatkan waktu di mana kita hidup. Dia memberitahu kita tentang nabi-nabi palsu yang akan muncul dan menipu orang-orang terpilih jika hal itu memungkinkan. Bagaimana ilah zaman ini telah membutakan hati manusia. Bagaimana Allah sendiri telah mengatakan melalui nubuatannya bahwa hal-hal ini akan terjadi di zaman Laodikia ini. Dia mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak akan terjadi. Dia telah mengidentifikasi dirinya di hadapan kita melalui hal-hal yang dinubuatkan tentang dia yang akan dilakukannya pada zaman ini. Tindakannya telah membuktikan kepada kita bahwa dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ia adalah suara Allah yang berbicara kepada dan hidup di dalam mempelainya. Apakah Anda percaya bahwa pesan ini adalah Ibrani 13 ayat 8? Apakah itu firman yang hidup? Apakah itu anak manusia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia? Maka nubuatan akan terjadi pada hari Minggu ini jika Anda percaya dan taat. Sesuatu akan terjadi di seluruh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia.
Allah akan berbicara melalui bibir manusia, berbicara kepada mempelainya di seluruh dunia pada saat yang sama. Dia akan meminta kita untuk saling menumpangkan tangan dan berdoa untuk satu sama lain saat Dia berdoa untuk kita semua. Anda yang berada di luar sana, di atas kabel telepon, jika Anda percaya dengan segenap hati Anda, ketika para pelayan menumpangkan tangan ke atas Anda, dan orang-orang yang Anda kasihi menumpangkan tangan ke atas Anda, jika Anda percaya dengan segenap hati Anda bahwa ini sudah selesai, maka ini sudah selesai. Apapun yang kita butuhkan, Allah akan memberikannya kepada kita jika kita mau percaya. Dan kita percaya, kita adalah mempelainya yang setia. Itu akan terjadi. Tiang api akan berada dimanapun kita berkumpul dan memberikan kepada kita masing-masing apapun yang kita perlukan. Demikianlah firman Tuhan. Semoga terang kudus yang sama yang kita lihat di sini, di dalam gereja, dapat turun ke atas setiap orang. Dan semoga mereka disembuhkan pada saat ini. Kita menghardik musuh, yaitu iblis, di hadirat Kristus. Kita berkata kepada musuh bahwa ia telah dikalahkan oleh penderitaan pengganti, yaitu kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya yang penuh kemenangan di hari ketiga. Dan buktinya yang telah terbukti bahwa ia ada di sini di tengah-tengah kita pada malam hari ini, dalam keadaan hidup setelah 1900 tahun lamanya. Biarlah roh Allah yang hidup memenuhi setiap hati dengan iman dan kuasa dan kebajikan yang menyembuhkan dari kebangkitan Yesus Kristus yang sekarang dikenali oleh terang yang besar yang mengelilingi gereja, hadiratnya. Dalam nama Yesus Kristus, berikanlah untuk kemuliaan Allah. Anda adalah pengantinnya. Tidak ada yang dapat mengambilnya dari Anda. Tidak ada. Setan telah dikalahkan. Anda mungkin merasa hanya memiliki sesendok dia. Hanya itu yang Anda butuhkan. Itu nyata. Itu dia. Kamu miliknya. Janjinya tidak akan gagal. Percayalah. Terimalah. Berpeganglah padanya. Itu tidak akan gagal. Anda tidak memiliki kekuatan, tetapi Anda memiliki otoritasnya. Katakan, aku menerimanya Tuhan. Ini milikku, Engkau memberikannya kepada aku dan aku tidak akan membiarkan setan mengambilnya. Betapa indahnya waktu yang kita miliki. Tidak ada tempat lain yang saya inginkan. Roh Kudus akan ada di sekeliling kita. Lebih banyak wahyu yang diberikan kepada kita. Hati yang patah diperbaiki. Semua orang disembuhkan. Bagaimana mungkin kita tidak dapat berkata, tidakkah hati kita menyala-nyala di dalam diri kita? Dan bukankah sekarang menyala-nyala? Karena mengetahui bahwa kita sekarang berada di hadirat Yesus Kristus yang telah bangkit. Bagi Dialah kemuliaan dan pujian sampai selama-lamanya. Saudara Joseph Branham, kami mengundang dunia untuk bergabung bersama kami. Waktu 12:00 siang, waktu Jeffersonville. Pesan 65-0801E. Peristiwa-peristiwa yang dijelaskan melalui nubuat. Kitab suci untuk dibaca sebelum mendengarkan pesan. Kejadian 22 ayat 17-18. Mazmur pasal 16 ayat 10. Mazmur pasal 22, Mazmur 35 ayat 11, Mazmur 41 ayat 9, Zakaria 11 ayat 12, Zakaria 13 ayat 7, Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 40 ayat 3-5, Yesaya 50 ayat 6, Yesaya 53 ayat 7-12, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-1, Maleakhi pasal 4, Yohanes pasal 15 ayat 26,
Santo Lukas pasal 17 ayat 30, Lukas 24 ayat 12 sampai 35, dan Roma pasal 8 ayat 5 sampai 13, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-1, Ibrani pasal 13 ayat 8, Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, dan Wahyu pasal 10. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati Anda dan Shalom. www.branantabernacle.org dan www.svfellowship.info. The scriptures again this week will be listed on both of our channels on YouTube. So please subscribe Tolong and hit the di-subscribe dan hit the bell for untuk future notifications. Until next notifikasi yang time, baru, God bless you. dan Tuhan memberkati.